Halo guys, kami dari kelompok 7. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada saya sendiri Vicky Wendy, ada Franciscus Saverius Kelvin Christian, dan yang terakhir ada Christian Valen. Dan pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan secara singkat dari alur film The Big Short. Di mana dalam film The Big Short kali ini menceritakan tentang krisis ekonomi yang terjadi di Amerika pada tahun 2008. Jadi, pada saat itu, ketika masyarakat ingin membeli rumah dan ingin mengkredit, maka mereka akan mencari broker rumah untuk menghubungkan dengan pihak bank pemberi pinjaman. Lalu bank pemberi pinjaman akan menerbitkan mortgage atau dalam bahasa Indonesia KPR. Nah, apa sih ini mortgage ini? Nah, mortgage ini merupakan surat kepemilikan atas rumah, sehingga siapapun yang memegang mortgage berarti ia yang memiliki rumah tersebut. Dan pemilik rumah ini wajib atau harus membayar bunga serta premi kepada pihak bank. Kemudian muncullah ide oleh Lewis Ranieri untuk menjual lagi kumpulan mortgage ini kepada pihak investment bank yang dinamai dengan Mortgage Backed Security atau MBS. Nah, MBS ini merupakan kumpulan dari mortgage yang dijual kepada pihak lain. Dan dalam kasus ini, mortgage tersebut dijual kepada pihak investment bank. Nah, apa sih itu investment bank? Nah, investment bank merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan dana serta sebagai perantara perdagangan. Kemudian pihak investment bank akan meminjam uang dan mengumpulkan lebih banyak mortgage tersebut. Lalu dengan inovasinya, investment bank ini merubah kumpulan MBS ini menjadi satu dan menjadi 3 investasi, yaitu ada safe investment, lalu ada moderate investment, dan yang terakhir ada risky investment. Sampai sini semua pihak senang gitu loh dengan keuntungan yang diperoleh. Pemilik rumah mendapatkan rumah, bank mendapatkan keuntungan dari penjual mortgage, investment bank mendapatkan keuntungan dari komisi dari pemindahan MBS dari bank ke investor. Lalu investor mendapatkan keuntungan berupa bunga yang dibayarkan oleh pihak pemilik rumah. Semua mendapatkan keuntungan tanpa menanggung risiko. Nah, permasalahannya muncul ketika investor semakin serakah dan menginginkan lebih banyak mortgage untuk dibeli. Karena itu investor menghubungi investment bank untuk membeli lebih banyak mortgage, tetapi semua orang yang layak itu sudah punya mortgage. Maka bank mulai berpikir untuk memberi pinjaman pada orang-orang yang nggak sesuai, yang disebut itu subprime mortgage. Nah, subprime mortgage itu kayak orang yang nggak mampu bayar, yang kekurangan, tapi dia dibolehin buat beli mortgage. Nah, kenapa sih bank berani buat kasih pinjaman ke subprime mortgage? Karena bank tuh mikirnya kalau pemilik rumahnya gagal bayar, maka rumah tersebut akan ditarik bank. Dan bank pun merasa untung karena harga rumah akan naik terus, sehingga bank mulai merasa aman dengan risiko tersebut. Terus juga keuntungannya bank memberikan investor lebih banyak MBS. Tetapi lama-kelamaan makin banyak yang gagal bayar, dan supaya rumah di pasar menjadi berlebih, sehingga yang tadinya harga rumahnya diprediksi bakal naik terus malah jadi turun. Oleh karena itu pemilik rumah yang tadinya masih bisa bayar untuk rumahnya memilih untuk meninggalkan rumahnya dan memilih gagal bayar. Nah, pada kondisi ini semua mulai panik. Investment bank tuh nggak bisa lagi menjual mortgage yang dimiliki karena investor tuh udah pada tahu kalau pasar perumahannya tuh udah jelek. Bank pemberi pinjamannya juga kebingungan gimana karena udah terlanjur menerima banyak subprime mortgage yang tidak dapat menjualnya lagi. Investor pun juga kebingungan karena tidak bisa menjual investasinya, dan menjadi bom waktu bagi semua pihak, dan akhirnya semua pihak tuh jadi bangkrut. Nah, dalam film ini tuh banyak banget kaitannya dengan materi akuntansi. Contohnya kayak manajemen risiko dan akuntansi. Di film ini tuh ngejelasin gimana caranya kita manajemen risiko kredit dan juga investasi. Nah, konsep manajemen risiko dan bagaimana akuntansi dapat digunakan untuk mengelola risiko muncul dalam konteks krisis perumahan. Nah, dalam film ini juga ngajarin kita gimana caranya menilai suatu aset. Nah, di karakter utamanya seperti Michael Burry, dia itu ngelakuin penilaian kredit yang mendalam terhadap aset-aset keuangan, terutama subprime mortgage. Konsep
penurunan nilai aset atau impairment juga muncul nih ketika mereka menyadari bahwa nilai aset tersebut tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Nah, di film ini juga ngejelasin nih peran auditor sama akuntan. Film ini tuh ngebagi pandangan terhadap peran auditor dan akuntan dalam mengidentifikasi risiko dan mengungkap praktik-praktik keuangan yang meragukan. Sekian, terima kasih.